Di sudut genderang perang, Tang Jie sedang menonton dalam diam. Tiba-tiba dia berkata perlahan, "Aku sudah bersamamu selama beberapa waktu. Menurut pengamatanku, kamu sepertinya bukan berasal dari klan iblis bintang ilusi dan bulan." Mereka semua mengerutkan kening. Li berbalik dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Tang Jie tersenyum. Sikapnya sebagai tuan muda kembali. Dia berkata sambil tersenyum, "Apa yang ingin saya katakan adalah, karena Anda bukan dari klan iblis bintang ilusi dan bulan, Anda sepertinya tidak punya rumah untuk kembali. Mengapa Anda tidak bergabung dengan sekolah 4 ekstrem? Dengan identitas dan posisi saya tidak akan mempermalukan bakat Anda." Yu memandangnya dengan jijik dan mencibir, "Berbisnis dengan kamar dagangmu." Tang Jie tersipu dan menjelaskan, "Anda mungkin tidak memahami situasi serikat dagang. Kekuatan serikat dagang tidak kalah dengan kekuatan super tersebut, dan sekte 4 ekstrem adalah pemimpin dari serikat dagang. Jika kami mendapat bantuan Anda, bahkan jika kita menyatukan serikat dagang di masa depan dan menekan 7 kekuatan super, kemungkinan kita menjadi seorang kultivator tempat suci atau laut transformasi ilahi masih sangat tinggi." Ya, ternyata sekolah 4 ekstrem begitu ambisius. Yu tiba-tiba mengerti. Yang lain juga mencibir dan memandang Tang Jie seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Tang Jie terkejut. Lalu dia mengerti. Mereka berusaha mendapatkan informasi darinya. Lagi pula dia masih terlalu muda. Dia tersipu dan berkata dengan marah, "Jadi bagaimana jika saya ambisius? Kekuatan mana di Merchant Union yang tidak ingin menjadi pemimpin? Anda kuat. Selama Anda bersedia membantu saya, alam seni bela diri surgawi akan menjadi milik semua orang." Alam seni bela diri surgawi adalah milik semua orang. Yuan Ao tidak mau mengejek mereka. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak menginginkan alam seni bela diri surgawi. Aku hanya menginginkanmu, adikku." Ekspresi Tang Jie berubah. Dia dengan cepat bersembunyi di balik monster besar. Li memarahi, "Jangan membuat masalah. Aku akan membunuh siapapun yang membuat masalah." Dia memandang Yu dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hujan juga terdiam. Dia mengeluarkan beberapa wadah kristal dari tubuhnya, membuka tutupnya, dan bau darah yang menyengat menyebar. Dia berkata, "Mari kita cari tempat untuk istirahat dulu. Tunggu sampai semua orang memulihkan kekuatannya. Baru kita putuskan apa yang harus dilakukan." Dia menuangkan darah dalam wadah kristal ke dalam mulutnya dan menelannya. Tak lama kemudian, kulitnya menjadi semerah darah. Rain tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh kedengkian dan kesakitan. Seolah darah di tubuhnya memiliki efek yang sangat kuat. Gelombang panas melonjak dari kulitnya, dan seluruh tubuhnya menjadi merah dan transparan. Tang Jie memandang Rain dengan ngeri. Di bahu lengannya yang patah, urat-urat biru mulai muncul seperti tentakel gurita. Kemudian urat biru tersebut mengembun menjadi bola, sedikit demi sedikit, dan akhirnya membentuk sebuah lengan. Tang Jie dan Yuan Ao sama-sama terkejut. Meskipun bukan tidak mungkin untuk menumbuhkan kembali lengan yang terputus, itu tetap merupakan tugas yang sangat sulit. Untuk itu, diperlukan material dalam jumlah yang sangat banyak dan seorang alkemis misterius yang kuat. Belum pernah dia menumbuhkan lengannya hanya dengan meminum beberapa botol darah. Bahkan Li, yang juga seorang Yao besar, memiliki ekspresi keheranan di matanya. Yu menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya basah oleh keringatnya sendiri. Dia sekali lagi mengeluarkan wadah kaca berwarna ungu. Di dalamnya ada juga darah yang tidak diketahui. Rain menatapnya lama sekali, ingin mencabut sumbatnya beberapa kali, tapi sepertinya mampu menahannya. Li melirik wadah kaca ungu itu dan berkata, "Darah alam Jiutian." Rain mengangguk dan berkata, "Itu benar, dan itu adalah inti dari darah. Seluruh prajurit alam Jiutian hanya mampu memurnikan botol sekecil itu." Tang Jie dan Yuan Ao bahkan mundur selangkah karena terkejut. Wajah mereka penuh ketakutan. Intisari darah hanya dapat dimurnikan dari darah hidup. Jika makhluk itu mati, darahnya akan langsung kehilangan esensinya. Tidak peduli bagaimana kamu memperbaikinya, itu akan sia-sia. Dengan kata lain, botol darah di tangan Rain dimurnikan dari darah seorang pejuang Kaisar Wu.
Li juga sangat terkejut dan berkata, "Darah ini." Tangan Rain yang memegang wadah kaca itu erat-erat, seolah menyentuh sesuatu. Dia menutup matanya dan tanpa ekspresi berkata, "Ini adalah darah tuanku." Semua orang terkejut dan mata mereka membelalak saat menatapnya. Li tertegun sejenak dan kemudian sepertinya memahami sesuatu. Dia kemudian berkata, "Karena itu masalahnya, maka yang terbaik adalah menyimpannya. Tubuhmu saat ini juga tidak dapat menahan dampak dari jenis darah ini. Saya khawatir efeknya akan sebaliknya. Jadi carilah kesempatan terbaik untuk meminumnya. Jangan mengecewakan harapan tuanmu terhadapmu." Kulit Rain yang awalnya kemerahan sekali lagi menjadi agak pucat. Dengan kilatan cahaya di tangannya, botol darah ungu menghilang dari tangannya. "Sebenarnya kamu bisa mencoba mencicipi darahnya." Shang yang tidak sadarkan diri telah terbangun pada suatu saat. Hanya saja wajahnya sangat pucat, tapi dia masih menunjukkan senyuman yang biasa. Dia menunjuk Yuan Ao yang pucat dan berkata, "Tubuhnya memiliki aura ibu rahasiaku. Jika kamu meminum darahnya, pasti akan ada efek yang tidak terduga." "Tuan Shang, kamu sudah bangun." Melihat Shang berbicara, Li langsung gembira dan berada di dekatnya. Shang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya menandakan kondisinya tidak baik. Matanya penuh kekhawatiran. "Lelucon makam apa ini?" Ekspresi Yuan Ao berubah drastis. Di bawah pandangan semua orang, dia mundur lagi dan lagi. Dia berkata dengan ketakutan, "Jangan mendekat. Aku takut darahku akan meracunimu sampai mati." Fu berkata dengan dingin, "Baru saja kamu bergabung dengan musuh untuk menghadapi kami. Kami bahkan belum melunasi hutang ini." Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Yuan Ao, yang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, dan membawanya tepat ke depan Rain. Rain memandang Yuan Ao dan mengerutkan kening, seolah dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun, dia mempercayai kata-kata Shang. Dia mengeluarkan beberapa tabung tajam untuk mengeluarkan darah dan memasukkannya langsung ke arteri Yuan Ao. Yuan Ao tertekan oleh aura Fu dan hampir tidak bisa bergerak. Tabung dingin itu menembus tubuhnya. Meski tidak terlalu menyakitkan, melihat darahnya yang mengucur seperti pegas, masih membuatnya takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menjerit kesakitan dan meratap, "Meskipun tubuhku adalah laki-laki, aku memiliki hati seorang wanita. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." "Hiks, hiks, hiks." Tamparan. Fu merasa dia terlalu berisik dan menamparnya hingga pingsan. Segera Yuan Ao telah kehilangan lebih dari separuh darahnya dan darahnya akan segera terisi. Rain mengeluarkan platformasi dan mengukir beberapa simbol aneh di atasnya. Dia mulai memurnikan esensi darah. Sejumlah besar darah dituangkan di atas simbol-simbol itu. Itu ditarik oleh suatu kekuatan dan dikondensasi menjadi bola bundar yang terus-menerus dikondensasi. Yuan Ao seperti balon yang udaranya disedot. Dia mulai menggerut dan kulitnya berkerut. Sepertinya dia sudah bertambah tua. Senjata dalam yang dimasukkan ke dalam tubuhnya sangat aneh. Selain menyerap darahnya, ia juga mengekstraksi ki mendalamnya. Shang berkata, dengan acuh tak acuh, "Jangan bunuh dia, nanti kita bisa membesarkannya dan perlahan-lahan mengambil darahnya." Li tertegun, "Yu, ini jarum Shun Kong kan? Jika kita mengekstrak ki mendalamnya dan menaikkan darahnya lagi, kualitasnya tidak akan sebaik sebelumnya." Yu berkata dengan wajah tenang, "Jika orang ini tidak memiliki kegunaan lain, kita bisa langsung menggunakan dia untuk memurnikan pil. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri terhormat, pil yang bisa dia sempurnakan akan tetap bagus." Tang Jie melihat betapa santainya Yu mengatakannya, seolah dia sering melakukannya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia melihat sekeliling dengan cemas. Semuanya hitam dan padat dengan spirit mais. Dia tidak tahu mengapa dia tidak melihat orang-orang dari 4 sekte ekstrem. Di bawah penyempurnaan Yu yang terus-menerus, bola darah secara bertahap mengembun menjadi mutiara darah. Hampir padat, membuat Tang Jie ingin muntah. Ini tentang waktu. Yu mengambil mutiara kecil itu dan melihatnya. Lalu, dia melemparkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Li berkata, "Bagaimana kabarnya?"
Yu diam-diam menutup matanya dan mulai merasakan. Dia sangat tenang, seolah-olah dia baru saja makan permen dan tidak ada efek apapun. Dia sedikit mengernyit dan napasnya sesak. Tiba-tiba Yu dengan keras membuka matanya dan memancarkan cahaya aneh. Cahaya merah samar berputar di pupil matanya dan menghilang dalam sekejap. Jantungnya berdebar sangat kencang saat ini. Berbeda dengan perjuangan keras pembuluh darahnya, tubuhnya sangat tenang dan nyaman. Yu tahu bahwa darahnya telah mulai bekerja. Dia segera duduk bersila dan fokus mengatur pernapasannya. Aura di tubuhnya benar-benar hilang, seolah dia tertidur. Namun, ekspresi wajahnya sangat berubah. Dia terus membuka mulutnya untuk memanggil, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Namun Shang tersenyum dan berkata, "Yu sangat pintar." Dia tahu bagaimana menggunakan tubuh fisik yang kuat dari ras iblis untuk menyerap esensi darah dan meningkatkan kultivasinya serta kekuatan tubuh fisiknya. Namun dalam jangka panjang, segala macam racun darah menumpuk di tubuhnya. Transformasi Vien sebelumnya adalah reaksi racun. Namun waria ini memiliki aura keibuan. Ini dapat membantu Yu membersihkan tubuhnya dan membangun kembali tubuh fisiknya. Seberapa kuat dia nantinya? Saya sangat menantikannya. Li juga memandang Yu dengan kaget. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu ibu yang dikenal sebagai nenek moyang semua iblis? Suasana hening di genderang perang. Selain Tang Ji, semua orang duduk bersila dan mengatur luka mereka. Namun, di luar genderang perang, pemandangannya berbeda. Di mana-mana dipenuhi dengan tangisan putus asa dari roh tikus. Mereka semua lolos dari gelombang suara genderang perang. Ketika mereka jauh, mereka terbang kembali. Ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa mereka tidak tahan lagi dan terbang lagi. Setelah siklus ini, banyak tikus roh tidak tahan lagi dan tidak berani mengejar mereka. Tang Jie melihat situasi di luar dan melirik Li dengan kaget. Seberapa kuat teknik kontrol gelombang suara yang diperlukan untuk mencapai frekuensi yang begitu tepat sehingga para tikus roh ketakutan. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Yu. Namun, langsung ditarik kembali. Tang Jie terkejut dan menoleh dengan kaget. Dia melihat Yu perlahan membuka matanya. Tatapan tajamnya menyapu seluruh tubuhnya. Seolah-olah musim dingin tiba-tiba turun dan es serta salju menembus tulangnya. Tang Jie sangat terkejut